Kita panggil aja langsung, ini dia tamu kita. Justin, Steven, Ken, dan Angelin. Boleh kasih tepuk tangannya. Silakan. Justin udah lama beribadah di sini, berapa lama kira-kira? Udah dari kecil. Kalau Steven berapa lama? 4 tahun. Kalau Ken berapa lama? 2 tahun. Dan Angelin berapa lama Angelin? Dari kecil. Oke. Katanya dulu pernah nggak mau untuk ibadah di sini ya? Iya. Kenapa? Mendingan main-main saja, lari-lari. Main-main di rumah. Oh. Kalau si Ken kenapa nggak mau beribadah? Mendingan main game sambil nunggu mama. Tapi sekarang saya dengar informasi kalau misalkan Ken dan Steven ini salah satu anak yang paling rajin loh. Mereka ini paling jarang absen. Bahkan si Ken ibadahnya 2 kali, pagi dan siang. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan. Nah saya mau tanya nih, alasannya kenapa sih? Mungkin dari Steven dulu boleh. Agar bisa mengenal tentang Tuhan. Mengenal tentang Tuhan. Kalau si Ken? Karena kakaknya baik hati. Karena kakaknya baik hati. Wah. Kakaknya siapa ini? Kakaknya siapa ini? Yang mana ya? Oke. Nah, kalau gitu saya mau tanya juga nih ke Justin. Kenapa sih alasan kamu kok memilih ibadah di sekolah minggu di GBI Mangga 2 WTC ini? Lebih mengenal Tuhan Yesus. Lebih mengenal Tuhan Yesus. Wow. Angelin? Karena banyak teman. Karena banyak temannya. Oke. Sebenarnya saya menyiapkan satu lagi, ini spesial banget. Ini adalah tamu kita yang paling spesial di hari ini. Bapak Ibu penasaran siapa dia? Kita mau panggilkan. Ini dia Bapak Gembala kita, Pastor Yupo. Kasih tepuk tangan dong semuanya. Wah. Oke. Shalom. Oh iya Pastor. Silakan duduk Pastor. Silakan duduk. Iya silakan duduk di situ boleh. Bukan dong, bukan. Di sini. Iya. Silakan. Iya. Mohon maaf ya. Ya, Pastor Yupo, boleh ya saya berbincang-bincang sedikit Pastor ya? Oh boleh. Ini fungsinya buat apa dibawa-bawa? Oh ini memang karena saya kan memang fitness ya. Oke. Nah, di atas lantai 12. Nah, ini berat loh. Karena kan apa? memang jadwal saya padat. Oke. Iya, saya dalam 1 hari bisa mungkin berkhotbah di 30 tempat. 30 tempat? Iya. Di mana aja itu? Wah, saya baru tahu, beneran? Iya, jadi kita berkhotbah di sini, Iya. streaming ditonton 30 orang. Oh, I see. Nah, betul. Iya. Jadi harus super power. Super Nah, power. ekstra supaya lawatan Tuhan juga nyata. Wow, udah siap kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu dong. Ini memang saya memang beberapa tempat bawa speaker sendiri. Model baru kamu mau beli? Boleh ke depan, Pastor Yupo? Nah hari ini kan, ini spesial nih Bapak Ibu semua sini, penonton saya udah datang. Mungkin Bapak mau menyampaikan sepatah, 2 patah, 3 patah, 4 patah, silakan untuk mereka Boleh, semua. sedikit boleh, ya, boleh, sedikit. boleh. Shalom. Sungguh sukacita yang luar biasa ya, kita memang di sini bisa berkumpul bersama seluruh jemaat. Tolong ini sedang dengan jemaat. Kita memang acara ini memang setahun sekali, tapi memang luar biasa ya, euforianya juga. Kan? Shalom. Ya, ini Pastor Yupo kan? Regenerasi. Oh, Iya. mohon maaf nih Pastor ya, Pastor Yupo ya tadi kan saya ngundang Pastor Yupo kan? Iya. Ini yang datang siapa? Yupi. Oh Yupi. Mohon maaf Bapak Ibu salah. Oh ya maaf. Oh Pastor Yupo silakan duduk. Ini speakernya. Maaf. Nah, saya nggak jualan speaker. Nggak jualan speaker Pastor ya. Oh ya. Mohon maaf nih Pastor tadi. Soalnya Pastor Yupi bawa gini-ginian. Iya. Saya kira ini memang Pastor biasanya tadi gini-gini Pastor dia Pastor. Iya. Enggak ya?
Tadi gini, saya setiap khotbah tuh gini, gitu Pastor. Enggak ya? Dia suka mengambil keuntungan itu. Oke Pastor, kita udah berbincang-bincang dengan anak-anak sekolah minggu. Saya mau tanya pendapat Pastor Yupo tentang sekolah minggu di gereja ini seperti apa sih? Sekolah minggu ya. Saya sangat memperhatikan sekolah minggu karena seperti Tuhan Yesus memperhatikan anak-anak kecil. Jadi sehari-hari kakak-kakak sekolah minggu, maksudnya setiap minggu saya hampir tidak lupa nyamperin mereka. Ya, untuk kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu dong. Ini tulus banget. Iya. Karena Saya percaya anak-anak ini dari kecil harus dididik untuk mengenal firman Tuhan. Tapi hal yang kedua yang juga penting adalah dipantau kehidupannya. Seperti tadi kan kesaksian ya, iya, Stephen, Ken dan yang lainnya. Bagaimana mereka dari anak-anak yang tidak mau mengenal Tuhan, yang mungkin lebih baik main game, sampai akhirnya mereka bisa ikut Tuhan dan mau mengenal Tuhan. Wow. Kita mesti beri aplaus sama kakak-kakak sekolah Tepuk minggu tangan ya. dong Bapak Ibu dong. Luar biasa. Saya sangat concern dan sangat terbeban dengan sekolah minggu. Oke Pak. Shalom adik-adik, hari ini kita ketemu lagi nih. Kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau menggerakkan seluruh tubuh kita dan juga jari-jari kita untuk memuji Tuhan. Oke? Yuk. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Now everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love. Sekali lagi ya. I say L, I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. I say L, I say L, I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love. Everybody needs the love. Everybody needs the love. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan, oke? Kita terus pakai gerakan, ikutin gerakan kakak ya. Yuk. Ini mataku tinggi, ini hidupku hancur, ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang wajahmu, mulutku memuji namamu. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Ini mataku tinggi, ini hidupku hancur, ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang wajahmu, mulutku memuji namamu. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Adik-adik,
adik-adik, saat ini waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan ya. Sebelum itu kita mau menyembah Tuhan dulu. Sama-sama katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Semua dosaku, semua dosaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang telah memimpin setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Saat ini waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang terus pimpin, Engkau yang terus tuntun setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, shalom semuanya. Hari ini kita mau bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Adik-adik, ada 2 hal yang hari ini mau kakak sampaikan. Yang pertama, yuk kita mau baca di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah,
Aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah adik-adik, yang pertama yang mau kakak sampaikan, kita harus mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Orang Farisi itu sudah berpuasa 2 kali seminggu loh, dan memberikan 1/10 dari penghasilannya kepada Tuhan. Ini baik dan benar loh adik-adik. Tetapi orang Farisi itu membandingkan dirinya dengan pemungut cukai itu. Nah, disinilah orang Farisi itu datang di hadapan Tuhan dengan motivasi yang salah, yaitu dia memegahkan dirinya sendiri dan merendahkan orang lain. Nah, motivasi ini tidak boleh kita lakukan ya adik-adik, karena kita harus datang dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik hari ini motivasinya beribadah online itu karena disuruh papi mami, atau karena adik-adik rindu sama Tuhan Yesus? Kita beribadah hari ini itu karena kita rindu dengan Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, inilah motivasi yang benar di hadapan Allah. Karena kita rindu untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan Yesus di dalam ibadah online kita hari ini. Nah, poin kedua yang mau kakak sampaikan adalah kita tidak boleh menghakimi orang lain. Orang Farisi itu menganggap pemungut cukai itu tidak seperti dirinya yang hidup berkenan kepada Allah loh adik-adik. Tapi Tuhan Yesus berkata sebaliknya, bahwa pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Yuk kita baca di dalam Lukas pasal 18 ayat 13 sampai yang ke-14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lalu Tuhan Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah adik-adik, kita mau belajar dari pemungut cukai ini. Pemungut cukai ini datang di hadapan Allah dengan motivasi yang benar, karena dia memohon pengampunan kepada Allah. Adik-adik, untuk menghakimi, kakak mau kasih contoh nih. Mungkin di sekolah adik-adik ada teman yang nilai matematikanya jelek. Nah, kita tidak boleh menilai dan menghakimi dia dengan berkata kalau dia itu tidak pintar, karena mungkin dia memiliki kemampuan di bidang lainnya. Sama seperti kakak loh, kakak dulu nilai matematikanya jelek, tapi kakak nilai olahraganya selalu A loh adik-adik. Nah, karena itu kita tidak boleh menghakimi ya, karena penghakiman itu adalah hak Tuhan Yesus. Amin. Yuk sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita dan kita mau berdoa adik-adik. Kakak mau mengajak adik-adik yang mungkin hari ini datang beribadah dengan motivasi yang salah, kita mau minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Yuk kita angkat tangan kanan kita dan tangan kiri kita di dada dan ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, maafin aku ya, karena selama ini aku beribadah dengan motivasi yang tidak benar di hadapan-Mu. Tuhan, aku mau berubah. Aku mau lebih lagi mencintai Tuhan Yesus, dan aku mau lebih lagi memuliakan Engkau Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadahku dan di setiap hari-hariku Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.